Materi terakhir di kelas 10 adalah mengenai senyawa hidrat. Ini masih bagian dari bab stoikiometri. Setelah kita belajar rumus molekul dan rumus empiris, kadar zat dan sebagainya, di bagian akhir itu adalah masalah senyawa hidrat. Apakah anak-anak sebelumnya sudah pernah mendengar istilah senyawa hidrat ini, anak-anak? Pernah, Mister. Belum pernah? Sempat pernah dengar, Mister. Gimana Mas, informasi yang sampai dapatkan dulu tentang senyawa hidrat itu? Biasanya nama senyawanya ada hidrat itu mengandung unsur hidrogen, Mister. Gitu. Terus apalagi yang didapatkan selain itu? Saya lupa, Mister. Oke. Baik. Mengapa sih kok kita perlu mempelajari senyawa hidrat di kelas 10, anak-anak? Karena di dalam kehidupan sehari-hari itu sering sekali secara tidak sadar itu kita menggunakan senyawa-senyawa hidrat ini. Yang di rumahnya ada kolam ikan, terus ada tanaman-tanaman yang ada airnya, ada yang kayak gitu di rumahnya. Terus yang di rumahnya punya kolam renang, ada. Biasanya agar di kolam ikan, kolam renang maupun di tanaman itu tidak tumbuh lumut, anak-anak, itu dikasih biru Prusi. Pernah dengar istilah biru Prusi? Atau biru Prusia namanya, kalau lebih lengkapnya. Pernah dengar ya? Pernah, Mister. Dan itulah salah satu contoh dari senyawa hidrat itu, Mas. Terus, yang di almari pakaiannya ada zat yang biasa digunakan untuk menyerap uap air, ada biar tidak tidak jamuran dan sebagainya di dalam lemari bajunya. Dalam bentuk kayak kantong gitu, kayak kantong teh biasanya, tapi dia kedap air. Ada nggak gitu? Kalau di rumah saya ada. Isinya itu adalah salah satu senyawa hidrat. Makanya kita sering menggunakan kehidupan sehari-hari tapi tidak sadar gitu loh ya. Nah, yang ada di gambar ini itu adalah contoh dari biru Prusia itu, anak-anak. Biru Prusi istilahnya. Kalau biru Prusi yang baru kita beli atau yang masih murni itu warnanya kayak begini. Warnanya serbuk putih gitu. Tapi kalau dia ditetesi air, dia langsung bisa berubah warna. Warnanya menjadi biru. Kalau diperbesar gambarnya kayak begini. Kayak kristal-kristal berwarna biru gitu. Nah, senyawa ini yang awalnya berwarna putih, kena air menjadi biru, karena dia mampu mengikat molekul air, senyawa ini dikenal sebagai senyawa hidrat. Begitu anak-anak konsep. Jadi, senyawa hidrat itu sebenarnya adalah senyawa-senyawa yang di dalamnya mampu mengikat molekul air. Jadi di dalamnya ada molekul air. Langsung aja ya ke teorinya biar kita langsung bisa paham. Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa senyawa hidrat itu mampu mengikat molekul air. Dan air yang diikat oleh senyawa ini dikenal sebagai air kristal. Orang kimia mengenalnya ada dua itu, kadang disebut sebagai senyawa hidrat, kadang disebut sebagai air kristal, tergantung dari sumber buku mana yang digunakan. Kalau di gambar tadi itu kan gini anak-anak ya, ada biru Prusi yang masih murni, kena air berubah menjadi biru. Kenapa sih kok bisa begitu? Ternyata ada reaksi kayak begini. Secara molekuler bisa kita lihat, secara simbolik juga bisa kita lihat, secara makroskopik juga bisa kita amati. Yang berwarna putih itu disebut sebagai anhidrous copper sulfate. Anhidrous artinya tidak mengandung molekul air. Nah, copper sulfate itu rumus kimia adalah CuSO4. Sedangkan yang berwarna biru itu setelah kena air, namanya menjadi hydrated copper sulfate. Artinya sudah terkena air, terhidrasi, mengikat molekul air. Ada perbedaan rumus kimianya. Kalau ini hanya CuSO4 saja, kalau ini sudah ada molekul airnya. Dan cara menuliskannya anak-anak ini berlaku secara internasional. Di buku manapun,
di negara manapun, cara nulisnya sama. CuSO4 titik 5H2O. Ini disebut sebagai rumus kimia utama, diikuti dengan titik, baru dilanjutkan dengan jumlah molekul air. Itu cara menuliskan senyawa hidrat. Rumus kimia senyawa hidrat. Lah kalau secara molekular bagaimana strukturnya? Kayak begini strukturnya itu. Ini adalah tembaganya, ini CO-nya, ini ion sulfatnya, ini juga ion sulfat. Di sini ada air anak-anak. Jumlahnya berapa airnya di situ? Ada 4. Lah tapi kenapa di sini tulisnya 5? Karena salah satu airnya itu tidak terikat langsung di atom CO-nya, tapi berdekatan dengan ion sulfat. Kayak saya tuliskan di sini ya. Harusnya di sekitar sini ada molekul airnya. Makanya jumlah airnya ada 5. Sampai di sini dulu pengertian senyawa hidrat. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Deal ya, lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan rumus senyawa hidrat? Termasuk bagaimana cara memberi nama. Karena katanya Mas Justin tadi ada hidrat-hidratnya gitu di belakangnya itu ya, beri namanya. Itu benar, memang kayak gitu. Makanya sekarang kita pelajari. Yang pertama adalah rumus senyawa hidrat. Penulisannya begini anak-anak. Yang mengusulkan adalah Kekule, ini nama orang ya. Rumus kimia utama diikuti dengan tanda titik dan banyaknya molekul air. Kayak tadi, CuSO4 titik 5H2O. Itu aturan penulisannya. Lah, contoh yang lain bagaimana? Sama, ini contoh yang lainnya. Ini adalah kristal kalsium sulfat. Karena ada hidratnya, simbolnya menjadi ini. CaSO4 titik 2H2O. Karena di dalamnya mengandung 2 molekul air. Ini asam oksalat anak-anak. H2C2O4 titik 2H2O karena mengandung 2 molekul air. Ini ada natrium sulfat mengandung 5 molekul air, berarti nulisnya ada titik baru 5 air. Yang ini kobalt klorida, airnya ada 6. Setelah titik ada 6 molekul air. Kalau asam yang oksalat ini anak, kalau kena luka, usahakan jangan sampai kena ini ya. Kalau kena itu, lukanya nggak gampang nutup. Darahnya akan ngalir terus. Misalkan silat gitu ya. Terus kena garam ini. Wah, darahnya kan terus mengalir. Hingga lama. Karena dia menghalangi terjadinya pembekuan darah. Kalau yang kobalt klorida ini, kalau kena air itu warnanya mirip dengan darah. Jadi seru gitu warnanya. Kalau zaman dulu, di zaman perang, ini digunakan sebagai kamuflase. Misalkan pasukan mau nyerang, itu bajunya dikasih ini dulu anak-anak. Biar apa? Biar musuhnya mengira mereka kecapean karena di dalam bajunya kena darah. Sehingga bisa menipu lawannya. Gitu. Kalau sudah dekat, lawannya tinggal disergap, dihancurkan. Itu zaman perang dulu menggunakan sewa-sewa kayak begini. Dikasih air, disemprotkan ke baju prajurit-prajurit yang ikut perang. Biasanya begitu. Nah, ini adalah cara umum bagaimana menuliskan senyawa hidrat itu. Nah, kemudian bagaimana memberi namanya? Nah, ini aturannya. Untuk memberi nama, itu ada 2 bagian. Misalkan yang pertama, CaSO4 2H2O. Kalau nama yang CaSO4 kan anak-anak sudah tahu ya, sejak di semester 1, ini namanya adalah kalsium sulfat. Lah terus, memberi nama ini bagaimana? Karena ada air, nah jadi cirinya ada air ini. Kalau ada air, itu di belakangnya dikasih kata hidrat. Diulangi ya. Kalau ada molekul airnya, di belakang namanya dikasih kata hidrat. Mengapa kok harus ada kata di sini? Itu karena di sini molekul airnya ada 2. Kalau 2 diawali dengan kata di.
Nah, kalau 3 berarti diawali dengan kata tri. Kalau 4 berarti tetra. Nah, kalau 5 ini ada contohnya. Pakai menggunakan kata penta. Kalau 6 menggunakan kata heksa. Kalau 7 baru menggunakan kata hepta. Kalau 8 menggunakan kata okta. 9 itu nona. Kalau 10 baru deka. Itu adalah penomoran yang digunakan oleh bangsa Yunani atau Romawi waktu itu, yang dipakai hingga sekarang. Sehingga kalau kita ketemu rumus kimia begini anak-anak, namanya adalah natrium sulfat pentahidrat. Namanya jadi begitu. Kalau ketemu yang begini, magnesium sulfat heptahidrat. Begitu. Apakah ada pertanyaan terkait dengan rumus kimia dan cara memberi nama senyawa hidrat? Ada? Kalau tadi ada yang tanya, apakah senyawa hidrat hanya ini aja, Mister? Cuma yang ada di gambar itu. Ternyata tidak. Jumlahnya sangat banyak. Ini hanya sebagian kecil yang saya gunakan sebagai contoh saja. Kalau ingin tahu lebih banyak, silakan browsing di internet nanti ya. Ketik aja tabel senyawa hidrat. Akan muncul banyak tabel di situ. Apalagi kalau menggunakan kata kunci bahasa Inggris. Wah, muncul semua tambah. Makin banyak biasanya gitu. Tak lanjut ya. Nah, sekarang ini yang paling penting. Yaitu menentukan jumlah hidrat. Caranya bagaimana? Maksudnya apa sih? Ini loh anak-anak. Kok ketemu angka 2, ketemu angka 5, angka 7, angka 10 itu dari mana? Apakah itu ngawur aja gitu? Atau asal nulisnya? Ternyata tidak. Itu ada metodenya yang bisa digunakan untuk menentukannya. Salah satu metode yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah menggunakan prinsip penguapan atau evaporasi. Tadi kita tahu COS4 itu warnanya kan biru. Yang ada airnya ya. Kalau nggak ada airnya, dia berubah menjadi putih. Dan ini adalah salah satu senyawa yang paling mudah digunakan sebagai contoh analisisnya. Misalnya, kita timbang 0,2116 gram yang ini. Kan warnanya biru gitu ya. Terus kita panaskan. Ternyata kalau dipanaskan, airnya menguap dan akan terbentuk kristal yang berwarna putih. Artinya, yang ini ada airnya, yang ini tidak. Sehingga dari perbedaan inilah kita bisa menentukan berapa banyak molekul air yang di dalam senyawa itu. Data apa yang digunakan untuk membandingkan? Yaitu data perbedaan massa. Massa awal dan massa akhir ini. Massa sebelum reaksi dan massa setelah reaksi. Menggunakan prinsip hukum kekekalan massa. Terus apa cara ngitungnya? Ini ada contohnya, anak-anak, cara menghitungnya. Contoh 1 ya. Sebanyak 5 gram tembaga sulfat hidrat dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Ternyata dihasilkan tembaga sulfat padat sebesar 3,2 gram. Pertanyaannya, tentukan rumus hidratnya. Soal ini sering keluar di UTBK. Di ujian nasional pernah keluar. Di ujian sekolah pernah keluar. Tapi di PAT besok tidak keluar. Nah, strategi menyelesaikannya gimana? Cara jawabnya bagaimana? Ternyata mudah, anak-anak. Soal kimia itu, kalau kunci awal cara jawabnya ketemu, di variasi kayak apapun soalnya, pasti ketemu jawabannya. Coba ya yang ini ya. Langkah pertamanya adalah kita buat persamaan reaksinya dulu. Ini adalah tembaga sulfat hidrat yang mengandung molekul air. Kalau dipanaskan jadi ini. COS4 dan air.
Karena belum tahu kita simpulkan dengan X, ini juga X. Setelah persamaan reaksinya ketemu, baru kita tentukan atau kita gunakan data-data yang digunakan. Ini ada massa, kita tulis. Itu ternyata massanya 5 gram. Terus ada itu lagi, 3,2 gram. Bisa nggak anak-anak mencari massanya air kalau sudah ada kayak begini? Tinggal 5 dikurangi 3,2 ya, Mister. Betul sekali, Mas. Luar biasa. Itu menggunakan prinsip apa? Hukum kekesalan massa. Jadinya berapa, Mas Dasin? Massa airnya? 18, Mister. 1,8 Ya, 1,8 gram. Itu luar biasa, Mas. Caranya gitu. Kita cari massanya air. Setelah itu diapakan, Mas, datanya? Setelah ketemu massa masing-masing zat. Kalau di kimia, itu tidak akan pernah lepas dari namanya mol. Berarti langkah kedua pasti berhubungan dengan mol. Nah sekarang, zat mana yang bisa dicari molnya dulu? Apakah yang ini bisa dicari molnya? Karena ada masa, ada X ini, Mas, Mbak, belum bisa dicari molnya. Tapi yang ini bisa enggak? Bisa langsung, ada massa, ada MR-nya. Ini juga bisa, ada massa, ada MR. Sehingga yang kita cari adalah molnya ini dan ini. Langsung aja kita bandingkan. Nah gitu. Bandingkan molnya COSO4 dengan molnya H2O. Rumusnya ini ya. Massa dibagi MR masing-masing. Massanya ada, MR-nya belum. Berarti kita cari MR-nya. COSO4. 63,5 ini miliknya CO ya. 32 miliknya S, berarti ditambahkan. Lah, oksigennya ada 4, berarti 4 kali 16. Kalau dihitung ketemunya ini, 159,5. Air juga sama dihitung. Hanya ada 2. Berarti 2 kali 1 ditambah 16, ketemunya 18. Masukkan datanya ke sini. Ini 3,2 per ini, 1,8 per 18. Kalau dihitung jadinya itu 0,02 dibanding 0,1 atau 1 dibanding 5. Artinya apa? Perbandingan mol antara CO4 dan air adalah 1 banding 5. Nah, kegunaannya untuk apa ini? Kita gunakan konsep yang sebelumnya. Perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga ini koefisiennya adalah 1, yang ini berapa? 5. Lah 5 itu sama dengan apa ini? Sama dengan X. Sehingga X yang di sini sama di situ sama, Nana. Berapa nilai X-nya? 5. Sehingga rumus kimianya menjadi CuSO4 5H2O. Gampang ya ternyata ya. Kalau nanti di kuliah ketemu kimia bagaimana menentukan rumus senyawa hidrat itu. Setelah ditimbang baru dihitung pakai cara seperti ini anak-anak. Seandainya kita awan, kita buktikan di lab ini, kelas ini. Bisa sangat mudah. Silakan kalau ada pertanyaan untuk contoh 1 dulu. Mister, Ya. yang 5H20 itu sebelumnya dari mana, Mister? 5H2O. Ini itu... Mbak, nilai X-nya nih. Nah, ininya. Dari perbandingan 1 dibanding 5. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 5. Lah 5 sama dengan apa? Sama dengan X kan? Ya. Berarti 5-nya kita tuliskan di sini. Begitu Mbak caranya. Oh ya, Mister. Gampang Mbak Sarah ya? Iya, Mister. Oke, luar biasa pertanyaannya. Ada yang tanya lagi, silakan yuk. Mumpung masih ketemu. Paham semuanya?
Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, lanjutkan contoh yang kedua. Contoh kedua juga identik, sangat mirip soalnya. Suatu senyawa hidrat dari kalsium sulfat dengan rumus kimia CaSO4 X2O dipanaskan jika masanya 8,6 gram, terbentuk 6,8 kalsium sulfat anhidrat. Tentukan nilai X-nya. Tapi gampang ya, buat persamaan reaksinya dulu. Ini gitu. Ini masanya 8,6, ini masanya 6,8, berarti airnya ketemu 1,8 gram. Jika sudah, bandingkan molnya. Cari MR-nya dulu. CA itu 40, S itu 32. Molnya berarti 4 kali 16, ketemunya 136. Airnya tetap 18 ya. Datanya masukkan. 6,8 dari ini. Ini dari MR. Ini 1,8 dari ini. MR 18. Sehingga perbandingannya adalah 1 dibanding 2. Berarti ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Nah, 2 itu sama dengan X. Berarti ini X-nya juga 2. Berarti rumus kimianya boleh dituliskan sebagai CaSO4 2H2. Begitu. Gampang kan ya? Kimia itu simpel sekali loh ya. Makanya saya suka kimia, gara-gara kayak begini loh. Alah, kayak gini tok. Ayo, kalau masih ada yang sesuatu ditanyakan, silakan, Rek. Mumpung masih ketemu saya. Karena di sini ada tugasnya. Gak ada? Kalau tidak ada, berarti alhamdulillah kita sudah selesai. Anak-anak bisa langsung akses di Google Classroom. Di sana ada beberapa latihan soal. Cara mengerjakannya sama. Ditulis di kertas, difoto, di format PDF, diupload maksimal 10 MB. Saya harapkan selesai hari ini. Karena nggak akan membutuhkan waktu lebih dari 10 menit. Karena mudah sekali yang saya setting di sana. Gitu ya. Oke. Selamat Lebaran anak-anak. Karena kita ketemu lagi saat Lebaran kan ya. Mohon maaf atas segala khilaf bagi yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.